يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه الباب الخامس في الشوق. الشوق هو نتيجة المحبة لأنه إذا استقرت ظهر الشوق. وأنكر جماعة مقام الشوق إنه إلى غائب، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق. شعر هواك هوى لم يألف القلب غيره لم يألف القلب غيره في سر قلبي يا حبيب له حظ أحبك من القلب حيا وميتا فليعيشه حلو ولميته حلو. قال الأنطاقي يشتاق الغائب وما غبت عنه مذ وجدت. Bukan kosong. Allah. Asyauq ada rindu. Rindu itu natijah mahabbah. Rindu itu timbul dari cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada rindu. Rindu jika jauh, unus jika berjumpa, jika bersama. Maka ada sebagian sufi membuat ilustrasi bahwa arafa syauq arafa al-mahabbah sama dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Rindu itu datang dari cinta sebagaimana manusia datang dari Tuhan. Yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan. Man arafa syauq faqad arafa al-mahabbah. Bahwa asyauq natijatul mahabbah. Karena ketika istaqarratil mahabbah, ketika cinta sudah melekat, sudah istaqar, maka timbullah syauq. Namun ada segolongan ulama mengingkari adanya maqam asyauq. Satu ulama mengkategorikan syauq adalah hal, bukan maqam. Maqam adalah sifat yang thabitah, la tataghayyar. Artinya maqam itu karakter yang tidak berubah. Kalau hal berubah, seperti sedih, takut, rindu, rasa sempit, rasa lapang, itu adalah hal. Nah, hal itu ada timbul dari maqam, artinya dari ruh,
timbul dari nafsu. Ada orang sedih karena putus cinta, karena usahanya bangkrut. Ada orang sedih karena berdosa. Ada orang sedih karena melakukan ibadah tidak sempurna. Ada orang sedih karena tidak berhasil atau gagal mencapai khusyuk. Kesedihan itu datang yang merasa tidak sempurna tadi ibadah dia sedih. Itu datang dari ruh atau dari maqam. Kalau tadi yang bangkrut itu datang dari nafsu, sifat atau karakter jasmani tubuh. Itu kan hal itu ya berubah-ubah. Hal itu sendiri maknanya berubah-ubah. Tapi kalau maqam namanya stabil, maknanya tetap stabil. Maka ada yang mengingkari maqam syauq. Alasannya li'annahu ila ghaib, karena rindu itu kepada yang tiada. Kan kalau cinta itu, rindu itu timbul dari cinta, maka timbulnya rindu itu ketika kekasihnya jauh. Wa mata yaghibul habib. Kapan Habib itu, kekasih itu dalam konteks ini adalah Allah, yaghib, ghab, jauh atau hilang dari pandangan, dari kekasihnya, sehingga merasa rindu, dirindui. Seperti yang dikatakan oleh syair, hawa ka hawa wa masyikil qalbu ghairah. Cintamu adalah cinta yang hati tidak lagi mencintai yang lain. Dan di dalam hati yang paling dalam, di sirri qalbi ya habibu lahu hadbu, ada hadbu. Hadbu itu ada kobaran cinta ya. Hadbu ya. Lahab, al-habdu huwa lahab. Lahab. Aku mencintaimu sepenuh hati, hidup dan mati, ada dan tiada. Ali aishuhu khulwun walimait. Bagiku kehidupan kekasih itu indah dan kematiannya pun indah. Artinya ya, kekasih itu tidak akan menjauh. Bagaimana ada rindu. Mungkin orang rindu karena berbuat salah pada kekasih. Qala al-Antaqi yushtaqul ghaib wa ma ghibtu anhu mudwajadtu. Yang gaib dirindui, dan aku wa ma ghibtu anhu, dan aku tidak pernah jauh darinya sejak aku mendapatkannya. Sehingga ulama ada berbeda pendapat tentang syauq. Wa qala an-nasru abadi lil khalqi maqamu syauq la maqamul ishtiyaq. Beliau mengatakan bahwa manusia mempunyai maqam syauq, tetapi tidak maqam ishtiyaq. Seolah-olah ulama berbeda pendapat di sini tentang istilah syauq dan ishtiyaq. Kalau syauq kan rindu, kalau ishtiyaq itu kan apa ya, merindui, merindukan siapa saja. Merindui kan ketika
mencoba untuk mengenang-enang masa lalu atau meminta maaf dari kesalahannya gitu. Maka dia berusaha untuk merinduinya. Istiaq daripada iftial atau takalluf fi syauq. Lianna man dakhala fi maqamil ishtiyaq hama fihi. Ini pendapat Syekh Nasr Abadi. Karena orang yang masuk ke dalam maqam ishtiyaq maka hama fihi, maboklah di dalam ishtiyaq. Hatta la yara lahu athar, hatta la yura lahu athar wala qarar. Maka tidak lagi dia melihat ada asar kesannya dan ada qarar ketentramannya. Namun ulama memang berbeda pendapat antara syauq dan ishtiyaq. Mana yang lebih kuat? Ada segolongan mengatakan asyauq aqwa, asyauq lebih kuat daripada ishtiyaq. Alasannya karena syauq adalah sifatun lazimah, rindu, sifat yang sudah melekat, tidak berubah. Sedangkan ishtiyaq itu dari wajah iftial, ya, naun iftial istina, gitu. Berusaha untuk merinduinya. Misalnya orang jauh dari kekasihnya, padahal dia tidak punya sifat rindu gitu, tapi ya coba diingat-ingat gitu. Coba dikangen-kangenin gitu. Itu ishtiyaq. Ada lagi alasannya tadi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Antaqi bahwa ishtiyaq itu kepada yang ghaib, asyauq itu. Tetapi ada yang berpendapat justru ishtiyaq kepada yang ghaib. Kalau syauq boleh kepada yang ghaib, boleh kepada yang hadir. Ada lagi yang berpendapat ishtiyaq lebih kuat daripada syauq. Kenapa? Karena jumlah huruf ishtiyaq lebih daripada syauq. Itu menunjukkan maknanya lebih, karena ziyadatul harfi ya dulu ala ziyadatul harfi. Sebetulnya begini, yang ingin diterangkan oleh mereka bahwa cinta itu menimbulkan kerinduan. Ada sifat kerinduan yang sudah melekat gitu, tidak hilang meskipun dia berjumpa. Ada rindu itu ketika jauh aja, itu juga kalau dia lagi teringat dengan masa-masa indah, baru dia ya yakta'il, yastani', yatakallaf, berusaha untuk ya Allah indahnya. Tapi kalau lagi dapat suasana yang baru yang lebih menghibur, ya lupa. Situasi ini lebih tepat kata ishtiyaq menurut satu ulama. Kalau syauq rindu saja, memang dia perindu gitu katanya, karena sifat rindu itu melekat. Mau jauh mau dekat rindu itu menunjukkan dalamnya cinta. Yang ingin dijelaskan di sini dalamnya cinta. Jadi bagi yang berpandangan yang mengatakan bahwa syauq lebih kuat adalah maksudnya sifat atau karakter rindu yang tidak berubah tuh meskipun bersama dengan kekasih, apalagi jauh, meskipun bersama terus rindu. Nah, yang berpendapat syauq lebih kuat, dia mengatakan kalau ishtiyaq ini ya dibuat-buat gitu. Tapi ada yang mengatakan justru rindu yang kuat itu ishtiyaq.
alasannya tadi, ya, alasannya secara sorfi bahwa hurufnya aja berlebih, berarti rindunya lebih. Gitu. Kalau sauk ya sauk-sauk aja gitu. Ini hanya perbedaan lafal, maksudnya sama, bahwa ada kerinduan yang melekat. Ada yang meletakkan makna ini di syauk, ada yang meletakkan makna ini di istiaq. Itu hanya perbedaan alfaz. Maknanya, maksud maknanya sama. Ya. Dalam konteks lain sebetulnya ada yang mengatakan syauk itu bukan makom tapi hal. Ada yang mengatakan makom. Nah, akhirnya dia membuat alasan dari segi lughah. Syauk wal ishtiyaq aqwa min asyauk, la asyauk aqwa min al-ishtiyaq. Sebetulnya puncak perbedaannya, sebab perbedaannya adalah apakah syauk makom atau hal. Yang mengatakan syauk itu makom itu cintanya tinggi banget. Kalau yang mengatakan hal, ya katakanlah baru bercinta lah. Hamal fuadu bizikrillahi wansahab alaihi adyalu hadzal wajdi mutsabaqa. Hamal fuadu bizikrillahi wansahabat. Hama maboknya al fuadu, hati itu karena mengingat Allah. Wansahabat alaihi adyalu hadzal wajdi mudsubigha. Dan sahabat itu azyal, artinya azyal ekor ya, akibat al-wajan, rasa rindu ini, rasa ya, rasa ingat ini, itu sahabat yang telah merampas, menarik semuanya. Mudsubigha, semenjak dia tenggelam dalam ingat itu, rindu. Innal fuada minat tihyami fi syughlin, bahwasanya hati dalam kemabukan memang penuh ya, berada dalam kesibukan. La yanqadi, tidak terputus. Dama masghulan wala faragha, terus menerus ya, dia sibuk, wala faragha, dan tidak pernah selesai. Jadi selamanya gelisah saja, masghul saja, dan tidak pernah terputus. Dama masghula, terus gelisah, tidak pernah terobati rindu itu. Nah, yang tidak pernah terputus, tidak pernah terobati. Kalau sudah mabuk, nah, ini gambaran bahwa rindu itu adalah kemabukan. Jadi jika cintanya kuat, rindunya kuat. Itu hanya, mungkin kita bisa membayangkan itu hanya di bagi pengantin baru itu ya, nggak boleh berpisah. Padahal baru saja berdua dari kamar, istrinya ke dapur terus kehilangan, terus SMS, WhatsApp, di mana kamu? Cinta kepada Allah adalah cinta yang senantiasa pengantin baru. Kenapa? Karena hakikat manusia itu baru senantiasa. Kita ini tidak pernah lama, kita ini baru terus. Wong namanya hadis kan baru. Baru. Dan durasi baru itu sangat pendek sekali. 1 detik. Sifat hadis kita itu sedikit. Waktu sebetulnya ada 2, awal dan akhir itu saja. Awal disebut ajil, akhir disebut ajil. Maka apabila berhenti
waktu yang paling terakhir berhenti itu ajal mati. Jadi kalau makhluk itu baru, maka rindunya baru terus, nggak pernah merasa lama, tidak pernah merasa lama. Al-babus sadis fil ishq. Ini ishq ini adalah cinta, ghayatul mahabbah ishq. Artinya cinta yang paling tinggi itu adalah ishq, asyiqin. Maka dia ya, muhibbin ya, disebut asyiqin. Ketinggian cinta itu, ujungnya cinta itu adalah ishq. Ini jika ishq ini, orang sufi memberikan istilah ishq ini adalah untuk hubbul haqiqi, bukan hubbul tabi'i seperti yang kita terangkan. Ya, hub itu ada dua, ada hubbul haqiqi tabi'i, ada al-hubbul haqiqi. Hubbul tabi'i itu adalah cinta yang tumbuh dari fisik, dari sifat tubuh ini, jismnya, indrawi. Yang kemarin saya jelaskan, dalam diri manusia ada dua unsur, ada jasmani, tubuh, ada batin, rohani. Kalau tubuh ini ada madahnya, tanah, dan ada mudahnya, masa expirednya lah. Tapi kalau ruh nggak ada madahnya, nggak ada mudahnya, ruh itu tunggal, ruh itu satu. Wa nafahtu fihi inna ruh min amri rabbi. Walahul khalqu wal amru. Al khalqu jasad wal amru ruh. Wal khalqu ijad wal amru imdad. Wal khalqu wujud wal amru irfan nur. Khalqu fiqih wal amru tasawwuf. Nah, maka kalau cinta rohani dalam puncak ketinggiannya namanya ishq. Kalau cinta tabi'i, syahwani, hayawani, ghayatuha hawa. Hawa minal hawa. Yani syukut. Tumbang. Jatuh, merana, sengsara, duka, lara, kecewa, hampa, tiada, itu hawa. Karena selalu tumbang. Tapi kalau ishq itu indah, tenang, tentram. Itulah cinta. Gimana sih tubuhnya cinta? Tubuhnya cinta ya kalau ada kekasih. Tubuhnya cinta kalau ada kekasih. Nah, setiap orang punya kekasih. Tetapi kekasih rohani itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mahabbatu sifatun 'amah. Cinta adalah sifat yang umum. Wal ishqu sifatun khasah. Sedangkan ishq adalah sifat khusus. Wa mahalluhu suwaidaul qalb. Tempatnya ishq itu adalah di suwaidaul qalb. Suwaida itu kan di hati yang paling hitam, artinya paling dalam. Ruh. Wal mahabbatu qad takunu kasbiyyah wal ishqu la yakunu illa mauhibah. Kalau sekedar cinta itu boleh jadi, ya cinta itu terjadi dengan kasbi upaya.
orang sering baca selawat, sering mendengar cerita Rasulullah, cinta maksudnya. Sering mendengar cerita tentang kemurahan Allah, keperkasaan Allah, timbul cinta. Jadi ada upaya tumbuhnya cinta itu dari kita, karena kita selalu ada di dalam majelisil mau'izah. Tapi kalau ishq kita tidak anugerah. Wa hina ishtadda al-ishqu yurisul khiyarah. Ketika ishq ini, cinta ini sudah sangat kuat, maka akan membawa kepada kebingungan, kegelisahan. Waqad tahayyartu fika khudh biyadi ya dalilan liman tahayyara fi. Aku tahayyartu fik. Aku betul-betul tahayyar, gelisah, rindu. Khairan, mabok lah. Kalau letterleknya ya bingung, bimbang. Khud biyadi, maka tariklah tangan. Ya dalilan, wahai dalil, tunjuk, guide, liman tahayyara fi, petunjuk bagi orang yang kekhairanan tentangku. Qad tahayyartu fi, aku bimbang tentang engkau. Orang kan kalau cinta banget selalu bimbang ya, selalu hairan kepada kekasihnya itu. Takut ditinggal jauh, takut berpindah hati, takut dia marah, takut. Itu kalau sudah cinta banget. Karena kalau bisa bodoh aja, dia terserah mau marah, mau saya kan dia cinta. Jadi cinta yang paling tinggi kepada Allah itu akhirnya ya gelisah itu, bingung itu, bimbang itu, selalu bimbang. Maka dulu Sayyidina Ibrahim bin Adham selalu bimbang dengan Allah, takut ditinggal, takut tidak datang, takut lupa, takut itu aja. Akhirnya dia berdoa, ya Allah tenteramkan hatimu tentang engkau. Dia tidur dan bermimpi jumpa dengan Allah. Allah menegurnya, apakah pencinta itu bisa tentram sebelum jumpa kekasihnya? Begitu bangun terkejut dan mohon jangan kau hilangkan kebimbangan ini. Saya mula-mula dulu ketika mendengar nasihat orang-orang sufi, nasihat guru, kita baca buku. Orang apabila sudah punya makomat ruhiyah yang kamilah, selalu iming-imingnya katakanlah tentram, tenang, nyaman. Tapi ketika kita baca buku-buku yang lebih tinggi lagi, kok dia bicara tentang kebimbangan? Akhirnya kan, sekarang saya sudah bimbang, ujungnya bimbang lagi. Wow, berarti nggak usah pergi ke sana itu. Rupanya lain bimbangnya mereka dengan bimbangnya kita. Kita dihina orang aja sudah kacau tuh. Sudah hairan tuh, sudah bimbang. Artinya terusik oleh sesuatu selain Allah. Itu kegelisahan kita, kebimbangan kita. Ketakutan besok nggak makan, ketakutan nggak berhasil, ketakutan orang tidak menyukai kita, ketakutan kita salah. Itu kebimbangan yang kita alami. Kita ingin tentram, dihina orang kah,
gagal ke tentram. Maka orang mengejar tasawuf itu kan ingin tentram, karena biasanya di kota-kota orang lari nyari tasawuf itu karena sudah bangkrut, sudah kacau, sudah buntu pikirannya, dia mencari ketentraman di situ. Tapi justru ketika kita mendengar cerita-cerita mereka para arifin bercerita tentang kebimbangan, nah, bimbangnya dengan Tuhan itu beda. Karena dia takut lupa, dia takut lupa kepada Allah. Melebihi takutnya dari melanggar syariatnya. Melebihi takutnya dari melanggar syariat. Karena kalau lupa itu kan hakikatnya. Kalau mukhalafah itu kan syariat. Orang nggak ada mukhalafatul hakikat, itu nggak ada. Allah menciptakan setan, diciptakan oleh Allah jadi setan, ya setan aja. Tidak bakal menyalahi itu. Kita jadi manusia saja dengan segala takdirnya, itu nggak bakal. Tapi Allah bikin syariat, kedua-duanya Allah ciptakan, tetapi ini dilarang, ini diperintahkan, lalu melanggar. Itu kan hikmah namanya. Sehingga Al-Imam Ibn Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, beliau menjelaskan bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW sejak berada dalam kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Karena apapun yang menimpa kita pasti ada pahalanya. Makin ditimpa musibah makin besar pahalanya. Itu tidak untuk selain umat Muhammad SAW. Seharusnya seduka apapun, sederita apapun orang yang menjadi umat Rasulullah SAW ini mestinya gembira terus. Mestinya gembira terus. Dan itu baru dirasakan kalau dia mempunyai sifat Muhammadiyah, maqamat ruhiyah. Itulah yang diceritakan kebahagiaan bagi orang sufi itu. Kebahagiaan yang tidak terusik oleh masalah kehidupan dunia. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang melakukannya, pelaku yang hakikinya, ya, kecuali Allah. Tapi jadi seperti Muhammad. Selesai. Nah, itulah yang dimaksud itu adalah mauhibah, anugerah yang menimbulkan kebimbangan kepada Allah. Kenapa dia takut lupa? Saya memberikan umpama begini. Kemarin saya memberikan umpama proyektor, ya, saya selalu memberikan umpama itu, mungkin itu yang lebih logik. Gambar yang muncul di layar dimunculkan oleh roll projector. Rupanya roll negatif, yaitu klisenya itu. Pada lembaran-lembaran klise-klise pertama itu, ya, adalah soleh. Nah, maka munculnya pasti soleh. Tapi ketika klisenya berubah menjadi penipu, nah, maka gambarnya nggak mungkin masih soleh. Ya, berubah jadi penipu. Kalau gambar di layar itu sadar bahwa dia tidak berdiri sendiri, dia diadakan, dia dikehendaki oleh Allah, maka jika dia mengerti dirinya, dia akan mengerti Tuhannya. Nah, pada saat itu dia ketakutan, klisenya berubah.
Itu keheranannya di situ sebetulnya. Jangan kau cabut ingatku kepadamu, karena yang sebenarnya ingat engkau kepada dirimu, bukan aku. Hanya aku mazharnya saja, tampilannya saja, jelmaannya saja, jelmaan semua sifat-sifat kita. Karena Imam Junaidi ketika ditanya apa itu ma'rifat, jawabnya al-arif wal ma'ruf. Yang ingat itulah yang diingat. Sama konsepnya dengan cinta yang kita jelaskan kemarin. Kita ini kan dijelmakan oleh Allah. Itu sebuah bahasa untuk menyebut sosok insan, katakanlah ini, bashar ini. Kenapa di Nusantara itu ya, disebut jelma? Sunda paling tinggi nyebut orang ya jelma. Jawa juga sama. Cuman Sunda ketika tinggi jadi jalmi. Ya jelma-jelma juga jalmi. Kalau Jawa ya jelma aja. Ya. Sampai hari ini saya minta orang-orang mu'arrikh ya, sejarawan, untuk mengkaji tentang sejak kapan sebutan orang itu jelma itu sejak kapan. Tapi mereka rata-rata sampainya kepada Wali Songo. Oh, rupanya Wali Songo lah yang meletakkan istilah majla bagi manusia, majlal haq, jalmi Tuhan, jelmaan Allah, jelmaan tanda kutip ciptaan. Kan Imam Ibnu Arabi yang mengatakan innal insana kulliyatullah la juz'iyatun. Man qala al-juz'iyah faqad kafar. Manusia itu semuanya Allah, bukan separuh. Siapa yang mengatakan separuh, kafir itu. Kalau kata Pak Endul, kalau diturunkan stratanya itu, strata kita ini semuanya diciptakan Allah, begitu, nggak ada bagian sedikit pun ya, ada yang menciptakan selain Allah. Itu maksudnya begitu. Maksudnya manusia itu semuanya Allah, artinya semuanya dari Allah. Ada nggak bagian dari diri kita diciptakan oleh pencipta lain? Kan nggak ada. Semuanya ciptaan Allah. Tapi lebih dari itu maknanya, dari bukan sekedar semuanya ciptaan Allah. Nah maka kebimbangan yang paling tinggi adalah kebimbangan kepada Allah. Coba ada diskusi begini, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya bersama dengan orang yang sedih karena aku. Sama inkisar, tahayyur, hayran, ya, itu adalah satu keadaan, satu makom ini sama, bimbang. Orang menghina dia, sama sekali dia tidak memprediksi orang itu. Wong dia dikehendaki oleh Allah kok untuk dipakai oleh Allah untuk menguji kita. Mestinya kan terima kasih. Dia yang menjadi sebab saya mendapat pahala. Makanya kan ada seorang fakih datang ke seorang sufi. Saya heran. Kamu dengan saya ini kan nggak ada bedanya, tapi kenapa kamu lebih direspon orang dan lebih dielu-elukan oleh orang, kok saya enggak? Apa rahasianya? Maka sufi itu mengajak si fakih itu, ayo kita ke masjid. Setelah di masjid itu kan ada halaqah. Di sana ada halaqah orang yang membahas tentang fikih lah, fuqaha. Maka dia lempar batu ke tengah kerumunan mereka itu. Terkenalah kepalanya. Sakit kan?
Maka salah satu dari mereka berdiri dan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad azani wa man azani faqad azallah. Wa man azallahu fala'natullahi alaih. Nas zahir. Siapa yang menyakiti mukmin berarti menyakiti aku, kata Nabi. Siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Yang menyakiti Allah, maka Allah melaknat kamu. Oke, kamu dengar? Sekarang kita pergi kepada halaqah orang-orang sufi. Dilempar, sakit. Begitu menoleh, rupanya ada orang yang melempar. Allahumma adkhilhul jannah. Ya. Dia selalu positif thinking itu karena dia tidak melihat ada selain Allah. Pelaku hakiki adalah Allah. Inilah herannya tuh. Artinya inilah kebahagiaan yang tinggi itu heran. Ya, bimbang. Itulah cinta yang paling tinggi, bimbang. Karena bimbang dari Allah. Kalau kita kan sama sekali nggak bimbang dengan Allah. Kita pernah ketakutan ketika kita sholat nggak khusyuk. Takut kalau Allah itu tidak suka. Nggak ada itu. Ya. Tapi takut kiriman duit itu terlambat. Itu kan takutan. Kayaknya Allah nggak ngasih gitu. Nah, itulah kita terganggu oleh selain Allah. Padahal selain Allah tidak ada. Disitulah saya baru memahami, oh iya, ketentraman yang paling tinggi itu bimbang. Tentram dari selain Allah dan tidak tentram dari Allah. Kita ini tentram dari Allah, tidak tentram dari selain Allah. Takut ini, takut itu, takut. Maka tadi Imam Ibrahim bin Adam itu ingin dihilangkan kebimbangannya. Ya, maka Allah datang dalam mimpinya. Ada pencinta itu sudah tentram sebelum jumpa kekasihnya. Oh, terus dia mohon agar jangan hilangkan kebimbangan ini. Inilah ishq. Yang jika semakin kuat maka menimbulkan tahayyur, hayran. Wa alamatul ishqi alla yubali bitarki nafsihi li ajli. Kama qala al-Husain ibn Mansur al-Hallaj radhiyallahu anhu. Syi'r. Uqtuluni ya thiqati inna fi qatli hayati wa hayati fi mamati wa mamati fi hayati. Cirinya ada ishq itu apa? Dia tidak peduli. Bitarki nafsihi li ajri. Membiarkan dirinya demi Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Husain Ibn Mansur al-Hallaj, bunuhlah aku wahai orang yang aku percaya. Karena di dalam kematianku itulah hidupku, dan di dalam hidupku itu kematianku, dan di dalam matiku ada dalam, dan kematianku ada dalam hidupku, dan hidupku ada dalam kematian. Ini sebetulnya kalau kita sederhanakan, seorang yang cinta kepada Allah itu dia tidak mempedulikan dirinya. Itu kalau permulaan istilahnya mujahadatun nafas. Kita kemarin sudah jelaskan. Kenapa kita mesti memerangi diri sendiri? Karena yang menyaingi Tuhan itu diri sendiri ini. Karena makhluk yang paling sempurna, tanda kutip, serupa dengan Tuhan ya manusia, dan manusia itu ya kita ini. Kita punya zat, kita punya sifat, kita punya fi'il, dan punya karya mirip Tuhan. Itulah disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga kita ini merasa ada, dan merasa ada di sisi kita yang lain. Merasa yang lain ada selain kita. Coba kalau ada pohon di depan rumah kita, itu ada pohon, lalu di sampingnya kambing. Ya. Diikat di pohon itu,
kedua makhluk ini tidak merasa dirinya ada dan tidak ada merasa yang lain selain dia, nggak ada, nggak terusik. Dia asik mensucikan Tuhan, artinya tunduk dengan kehendaknya. Menjadi kambing, menjadi pohon. Nggak ada ini kok pohon. Ya. Apa? Memegangi taliku kencang banget. Kata pohon ini kambing ngapain? Nggak ada. Kita sudah merasa ada dan merasa orang lain ada. Maka ketika orang lain menyakiti, kita marah dengan dia. Padahal hakikatnya Allah. Disitulah yang kita perangi adalah diri kita. Nah, seorang manusia sebelum ada rohani, semua yang dia lakukan mesti untuk dirinya. Wong nggak ada yang lain, oleh dia hanya dirinya. Semua untuk dirinya. Kemarin kan saya cerita, kata orang mau kawin, mencari kekasih, ngomongnya aja udah mencari jantung hati. Memang jantungnya ada di mana? Sampai dicari kemana-mana itu. Mau kemana bang? Ke Bandung. Mau ngapain? Mencari jantung hati, jauh banget dari Bekasi ke Bandung. Mencari orang yang memakai cintanya kepada dirinya untuk mencintai dirinya. Gitu. Jadi mujahadatun nafs. Realnya begini dalam ibadah. Jangan kamu melakukan apapun untuk mendapatkan imbalan. Imbalan untuk diri kamu jangan. Karena Allah, karena perintah Allah. Maka orang sufi melakukan ibadah itu, katakan menjalani agama ini hanya menggugurkan tanggung jawab. Jadi bahasa menggugurkan perintah itu kelas tinggi itu. Kita salat hanya menggugurkan perintah, kita puasa hanya menggugurkan, kita berbuat apapun hanya menggugurkan perintah. Itu kelas tinggi itu. Jangan, bukan main-main itu. Tapi sering dipakai ya, dalam makna yang rendah sekali. Orang sholat subuh ngantuk-ngantuk. Kok kamu sholat subuh yang penting sudah gugur lah. Loh, itu bukan gugur, itu tumbang namanya. Artinya menggugurkan perintah itu ya. Dia melakukan ibadah itu tidak ingin apa-apa dari perbuatannya, hanya perintah Allah, itu maksudnya. Gugur sudah perintah itu. Kita menggugurkannya ya, karena melakukannya semau-maunya. Ya, yang penting sudah kita laksanakan. Sama seperti orang berorganisasi, yang penting ada kegiatan lah, manfaat nggak manfaat, yang penting kumpul. Itu kena mental menggugurkan perintah dan tanggung jawab. Padahal menggugur itu tinggi sekali. Ya. Itulah perang kepada diri sendiri. Maka dirinya harus dimatikan. Kematian kita ini, dengan kata lain, man arafa nafsah, menyaksikan bahwa dirinya tidak ada. Kan kita sering mengatakan, kita sering mendengar orang suku menyebut fana. Fana itu bukan berpikir untuk meniadakan dirinya. Wong memang tidak ada kok perlu ditiadakan, berarti dia mengakui ada. Jadi fana itu adalah menyaksikan ternyata dia tidak ada. Semuanya adalah dari Allah. Menyaksikan itu. Lalu kasbi kita ya itu anugerah Allah juga. Kasab itu kan memakai keuntungan kasabnya. Kita dikasih mata, kita pakai. Kita dikasih telinga, kita pakai. Kita dikasih kekuatan akal, kita pakai. Itu kasbi. Kasab berusaha, diiksim, mendapat. Nah ini jika mamati fi hayati, kematianku ada dalam hidup. Jika Allah hidup. Nah ini kenapa orang sufi sering mengatakan aku melakukan dengan Allah. Memang ada jelmaan Allah di dalamnya. Seperti
Brahma misalnya, seperti Nasrani mengatakan ada Roh Kudus di dalam. Dan ada orang-orang yang sesat bicara tasawuf tentang Nur Muhammadi. Ada Muhammad di dalam dirinya. Ada dua dia. Kadang-kadang kalau saya ingin keluarkan Nur Muhammad ini, ya, itu bisa menjadi sosok yang ada di luar diri saya bisa dialog. Itu sudah gila itu. Sudah sesat. Sebelum sesat gila, sebelum gila ya bodoh. Dan semuanya adalah zindiq. Dan itu masih banyak di Nusantara. Salah paham tentang Nur Muhammad. Uqtuluni ya thiqat. Bunuhlah diriku wahai kekasihku. Kekasih itu kan orang yang kita percaya. Karena di dalam kematianku itulah hidupku. Tidak ada aku. Maka kalau mujahadatun nafas itu sebetulnya menanggalkan diri. Tetapi kalau berzikir itu adalah mengusir, meninggalkan selain Allah, mengingat Allah dan melupakan selain Allah. Jadi meninggalkan selain Allah. Mujahadatun nafas menanggalkan diri agar menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana kita menyaksikan Allah? Di dalam diri kita di mana? Jadi apa yang terjadi pada diri kita, ya itulah kehendak Allah. Maka Imam Junaidi mengatakan ma'rifat itu ada dua. Al-ma'rifatu ma'rifatan, ma'rifatu ta'arif wa ma'rifatu ta'aruf. Ma'rifat ada dua, ada ta'arif. Ta'arif itu apa? Mananya ta'arif? Definisi. Allah menciptakan diri kita. Itulah ta'arif. Maka akidah yang paling rendah, kalau mau tahu Allah itu ada, ya kita ada. Diumpamakan, jika ada kotoran onta, ya ada ontanya. Ini kita kotorannya. Gitu. Ya berarti ada yang menciptakan. Kan ini ta'arif Allah. Tapi siapa yang membacanya? Bukan kita dalam konteks jasad, tetapi sifat rohani. Itulah ta'aruf. Allah berikan sifat untuk mengenal, yaitu ruh. Ya. Kalau orang tidak mengenal, ya, maka tidak mengetahui, maka dia lupa akan dirinya, lalai akan dirinya, bahwa semua yang terjadi pada dia dari Allah. Meskipun sebab-sebab yang Allah ciptakan ada dari orang, jadi dia tidak pernah memusuhi orang. Itu yang kemarin saya bilang, seorang wali ketika naik kuda, kudanya binal, bukan digebukin kudanya, maka dia ikat kudanya dan dia perbaiki hubungannya kepada Allah. Kemudian berdoa, ya Allah, hari ini kok kudaku binal sekali ya, aku tidak dapat mengendalikannya, ini apa masalahnya? Apa kudanya memang lagi binal banget? Kalau memang itu, tolong ya, jinakkan dia. Tapi atau aku yang sedang lemah, sedang down, berilah kekuatan aku. Namun kedua-duanya ada di tanganmu. Jadi yang diperbaiki hubungan kita kepada Allah. Orang menghina kita, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Wong agama kalau kita digibah saja oleh orang, dalam hadis, kalau kita digibah, maka orang yang menggibah kita itu amal baiknya akan diambil oleh Allah, diberikan ke kita untuk menebus dosa gibahnya itu. Kalau tidak cukup, dosa kita diberikan kepada dia. Jika punya pandangan rohani, kita suka digibah. Kalau perlu kita bagi duit setiap orang untuk menggibah kita, itu untungnya banyak banget.
Tapi ada nggak orang yang berpikir seperti itu? Ini kan gila kan, pikiran gila ini kan, di luar logika ya. Maka itu pernah dulu Said An-Nursi ketika melawan Kamal Atatürk itu, beliau mengatakan kita perlu 10 orang gila. Gila tanda petik seperti itu. Orang kan yang sabar banget, tapi kita mengatakan lu nggak jelas lu, sabar banget. Baik. Qala ba'dul ulama al-mahabbatu wal ishqu yatawalladan min asy-syahwah. Wa ta'ala rabbuna anha. Ada yang mengatakan ulama, cinta dan rindu itu kan bukan rindu, isyq, cinta dan mabok cinta. Kita perbedaannya, mahabbah itu umum ya, cinta. Tapi isyq itu ya, cinta yang mendalam. Itu lahir dari syahwat. Wa ta'ala rabbuna anha. Dan Allah maha luhur daripada sifat dicintai dan di isyq. Kulna, kami menjawab, kata Imam Ibnu Arabi. Ada ulama mengatakan begitu. Karena begini, orang sufi kan bicara tentang Allah, rindu itu dia gunakan bahasa-bahasa atau syair-syair yang dipakai oleh orang untuk bercinta kepada sesama manusia, laki perempuan kekasih, dia pakai itu. Dan bahkan sering menggubah syair seperti ya, gubahan cinta hayawan itu, cinta syahwat. Itu sebab orang sufi memanggil Nabi itu dengan kunyah. Ya. Memanggil Nabi itu dengan simbolik. Ya Salma, ya Sulaima, ya Busaina, ya Laila. Ya. Ada kisah Laila Majnun, maka Laila lambang kekasih. Orang meskipun pacarnya namanya Fatimah, tapi nyanyinya tetap Laila. Ketika dia nyanyi Laila, maknanya dalam pikirannya Fatimah. Ya Laila, ya artinya Fatimah. Laila itu hanya lambang. Dan orang sufi itu menggunakan, menyebut Nabi dengan nama-nama itu. Itu lebih dalam balaghah itu lebih apa ya? Lebih shock. Nah, sering mereka menyebut orang-orang sufi itu jorok, bujun ya. Nah, boleh jadi ada ulama berpendapat begini, dari syahwat. Dia hanya mengenal cintanya cinta syahwat. Cinta ada dua tadi kita terangkan. Maka dikatakan al-mahabbatu ala naw'an. Mahabbatun qa'imatun birruh. Cinta yang tumbuh dari rohani, berdiri di rohani, ruh. Wa mahabbatun tatawalladu min syahwat. Dan cinta yang lahir dari syahwat. Cinta yang ruh ini al-hubbul haqiqi. Cinta yang syahwat ini al-hubbut tabi'i, tabiat karakter fisik. Mata kita suka kepada yang cantik-cantik. Telinga kita suka dengan suara yang mendayu-dayu, merayu-rayu, membujuk-bujuk. Maka laki-laki bilang kepada perempuan, bodahin dong, kakinya rayu dong. Jangan ngomongnya marah terus. Ya, karena telinga inginnya itu. Satu kesatuan daripada sifat-sifat tubuh ini itulah cinta hawa, syahwat. Nah, rohani kalau tidak punya akhlak, tidak timbul cintanya. Cinta yang tabi'i itu memang tubuhnya sudah sempurna. Allah ciptakan sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua sudah tumbuh, takwim sudah berdiri dalam tubuh ini, sifat-sifat itu, sifat kesempurnaan itu. Maka terus tumbuh cinta. Cinta nggak diajarin lagi. Kemarin orang tua ngelihat anaknya nggak sabar, nggak perhatian, ya cuek. Begitu ada kekasih kok sabar banget. Karena tumbuh dari tubuh ini.
keinginan. Karena al-mahabbatu raghbah. Tapi kalau ruh, mahabbah ruh, al-iradah. Cinta itu keinginan. Nah, mata punya keinginan, telinga punya keinginan, kulit punya keinginan, semua punya keinginan. Telinga punya keinginan. Dan rohani juga mesti punya sifat-sifat itu akhlak. Jika tumbuh saja akhlak dalam rohani itu, maka lambangnya cinta. Maka cinta, baik cinta jasmani atau cinta rohani, tetap lambangnya adalah kalbu, kan? Sanubari. Lambangnya lambang sanubari. Lambang love. Jantung ya. Orang Arab menyebutnya ya, lambang cinta itu yang seperti love itu adalah sanubari. Sanubari itu dari senobar. Senobar itu buah cemara. Lihat buah cemara kan kayak hati itu. Sanubari. Kita lalu menukil juga dari senobar jadi sanubari itu. Padahal senobar. Orang Arab menyebut yang seperti lap itu senobar semua. Itulah cinta sanubari. Wasyahwatu sifatun qaimatun bin nafs. Syahwat sifat yang tumbuh di bin nafs, diri. Tadi ini ya, indra ya, tumbuh. Coba ketika timbul yang disebut keperluan biologis, sudah tumbuh cinta itu. Matanya, telinganya, pikirannya, mulutnya itu semua mengharapkan, menginginkan ya, kebahagiaan dari orang yang dicintai, kekasih. Semua ingin mengatakan cintai aku sepenuh hatiku. Artinya cintai aku seperti aku mencintai diriku. Jangan kau sia-siakan aku. Ngapain diri kita diserahkan kepada orang untuk tidak disia-siakan? Yang menjaga diri kita ya diri kita. Jangan serahkan kepada orang lain. Orang lain juga punya diri yang perlu diurus. Ya, itu kan logika kan. Cinta disebut awatif. Awatif atof. Ya. Artinya sifat yang tumbuh ya. Dari nafas ini, diri ini, karakter ini. Famata ghalabat mahabbatur ruh tusamma ishqa. Ketika cinta ruh itu sangat dominan, maka itu adalah ishq. Famata ghalabat syahwatun nafs tusamma hawa. Ketika keinginan nafsu